Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kita berjumpa lagi dalam mata kuliah kristal, mineral dan batuan TA2K105. Sekarang kita akan membahas sejarah ilmu kristal dan mineral yang merupakan salah satu materi di perkuliahan TA2105. Ya. Kita akan lanjutan dari pertemuan selanjutnya mengenai pengertian kristal, mineral, dan sejarah ilmu kristal dan mineral. Ya, jadi kita akan membahas di segmen ini mengenai apa itu kristal, apa itu mineral, dan sejarah perkembangan dari awal mengenai ilmu kristal dan mineral. Sekarang tentunya sebelum kita belajar, kita harus paham apa yang mau kita pelajari dan apa sih ilmu ini dan bagaimana pemanfaatan ilmu ini dalam bidang kehidupan kita, ya. Kenapa kita harus belajar kristal dan mineral, ya? Seperti kita ketahui, kita di kegiatan pertambangan tentunya industri ekstraktif yang mengambil sumber daya dari alam, dari batuan, dari bumi, ya. Nah, rangkaian kegiatan pertambangan itu dimulai dari bagaimana mencarinya hingga bagaimana mengolahnya. Nah, semua ini tidak lepas dari perkembangan dan pemanfaatan ilmu bidang kristal mineral serta batuan. Hampir semua orang tentunya menggunakan hasil tambang. Ya, saya, saudara tentunya menggunakan bahan tambang. Apa yang saya pakai saat ini, baik pakaian, apa yang saya gunakan pulpen, ya, ataupun alat-alat elektronik, ada bahan mineral dari hasil pertambangan. Ya, emas ya bisa digunakan di perhiasan, alat elektronik dan berbagai hal, timbal ya segala macam. Nah, seorang ahli kebumian, ya kita sebut geologis ataupun orang yang melakukan eksplorasi sumber daya bumi, ya bahan tambang harus mengetahui apa yang dia cari, apa yang kita cari, ya. Dan tentunya di bagian hilirnya yang mengolah harus paham apa yang akan diolah. Sehingga kristal dan mineral ini merupakan salah satu rangkaian dari jembatan yang menghubungkan bagaimana bidang pencarian sumber daya mineral hingga pengolahan mineral, ya, dengan memahami tentunya ilmu kristal dan mineral. Apa sih pemanfaatan bidang ilmu kristal dan mineral tadi? Kalau kita resumekan, ini ada beberapa poin dan tentunya tidak sebatas 4 poin yang disebutkan di sini, ya. Identifikasi mineral berharga tentunya pada saat kita mencari ini apa barangnya nih, kita dapat apa di sini gitu ya. Tentunya. Nah, terus juga kita membahas mengenai pemilihan metode penambangan ini kalau mineralnya atau batuannya keras karena ternyata kristalnya tersusun oleh ikatan unsur-unsur yang merupakan mineral-mineral yang sulit dipecahkan, dihancurkan. Misalnya kuarsa, ya, atau yang lebih besar dari yang lebih keras dari kuarsa. Ya, ini memerlukan pemilihan metode penambangan. Apakah harus diledakkan gitu ya? Terus bagaimana mineral ini terikat? Jadi nambangnya ternyata nggak mudah karena mineral ini ternyata terikat. Nah, ini juga menjadi dasar dari pemilihan peralatan dan rencana pengolahan tentunya. Kalau terikat oleh mineral, kita punya unsur berharga misalnya emas terikat dalam mineral-mineral tertentu yang sifat fisik dan kimianya sulit lepas, ya, karena ikatan kristal, ikatan unsurnya membentuk suatu kristal tertentu dan kekerasannya cukup keras, ya. Nah, ini juga menjadi penting jalan menuju ke pengolahan. Nah, kristalografi ini bagian dari ilmu mineralogi yang mempelajari khusus mengenai kristal. Ya, tentunya tidak hanya bidang pertambangan, tentunya ilmu kristalografi diajarkan. Ya, mungkin ilmu kimia, ilmu fisika yang menjadi dasar ya ilmu juga menyinggung sedikit mengenai apa itu kristal. Ya, kristal itu benda padat yang dibatasi oleh banyak bidang, polihedra, yang mencerminkan karena banyaknya bidang ini mencerminkan struktur bagian dalam dari atom-atom yang menyusun. Jadi karena unsur-unsur ini terikat ya dan membentuk ikatan tertentu, ada ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan logam dan kalian akan belajar di sini jenis-jenis ikatan, akhirnya membentuk struktur tertentu, kristal tertentu dan bidang-bidang di luar yang menjadi ciri khas tiap mineral. Nah, mineral itu apa?
Mineral adalah benda padat yang homogen. Ya, homogen ini artinya satu mineral ya, mineral tunggal dan bukan unsur. Ingat, kalau unsur misalnya Au atau arsen, As, tapi kalau mineral bisa saja bentuknya senyawa. Ya, benda padat yang terdapat di alam terbentuk secara anorganik. Nah, secara anorganik. Kalau terbentuk secara organik kita tidak sebut sebagai mineral. Apa itu yang terbentuk organik? Akibat penguraian makhluk hidup tentunya yang organik. Jadi terbentuk secara anorganik, memiliki komposisi kimia pada batas tertentu. Jadi komposisi kimianya khas tertentu, kadang-kadang berubah sedikit. Salah satu kation ataupun salah satunya diganti oleh yang lain. Ya. Dan mempunyai atom-atom atau ion yang tersusun secara teratur. Jadi teratur, dia terulang lagi. Misalnya bentuknya kotak. Bentuknya prisma. Ya, dia tersusun secara teratur. Itu kira-kira itu mineral. Nah, apa itu kristal? Nah, kristal terbentuk. Bagaimana proses pembentukannya? Tadi sudah disebutkan apa itu kristal. Ya. Sekarang bagaimana terbentuk kristal? Ini tentunya ada beberapa hal. Ya, hampir semua kaitannya dengan proses di bawah bumi sana. Lelehan magma atau larutan magma yang membeku atau uap. Sisa uap dari larutan magmatik yang berubah naik ke permukaan atau mengalami penurunan temperatur, tadinya temperaturnya sangat tinggi, terus membeku. Ya, turun temperaturnya karena dia naik ke permukaan ataupun magmanya mulai membeku. Ada penurunan tekanan, temperatur dan tekanan berubah. Nah, dan ada tentunya mengalami perubahan konsentrasi dan kondisi keasaman. Ini beberapa mineral, contoh pirit, intan, silfit, ya. Dan komposisi kimianya, ingat, intan komposisi kimianya ternyata karbon juga. Nah, apa bedanya dengan karbon biasa, arang, atau grafit? Kenapa intan keras dan mahal? Nah, tentunya kaitannya dengan ilmu kristal. Apa itu proses kristalisasi? Proses kristalisasi di sini disebut ya proses terjadi pembukuan beberapa proses ya, tentunya presipitasi, endapan kristal garam misalnya di sini NaCl karena menguap misalnya ya. Sisanya ion NaCl. Nah, ternyata garam juga ada mineralnya, mineral garam NaCl. Nah, kalau penguapan secara terjadi secara cepat, maka akan terbentuk banyak pusat kristal, menghasilkan kristal yang banyak tapi halus. Ya, kalau terlalu halus, jangan-jangan tidak membentuk kristal dong. Nah, nanti kita akan bicara beberapa mineral tidak membentuk kristal, ataupun ada yang tidak kristalin, tidak membentuk sifat kristal. Nah, ini definisi mineral tadi sudah disebutkan, benda padat yang homogen, ya, homogen sifat senyawanya. Ya, itu mineral tunggal ya, homogen. Jadi kalau nanti kumpulan mineral jadi batuan. Ya, benda padat. Tentunya kata kunci benda padat, anorganik ya, dan mengalami pembentukan dan bisa diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses fisik. Ya, terdapat di alam. Jadi kalau dibentuknya di lab saya gitu ya, di lab kami membentuk suatu senyawa tertentu, tentunya bukan disebut mineral, tentunya disebut senyawa buatan, ya tidak dianggap secara mineral. Terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi batas tertentu, ya banyak unsur yang ada, ya proporsi kombinasi tadi saya katakan bisa saja kombinasinya salah satunya diganti oleh logam lain atau kation lain. Ya, itu juga mendefinisikan suatu mineral ya, komposisinya batas tertentu berubah sedikit boleh. Ya, mempunyai komposisi pada batas tertentu ya, ya bisa mineral metamik yang susunan astronomi bisa juga rusak ya. Jadi ada juga yang bentuknya dari koloid gel menjadi kristalin. Nanti dalam proses ilmu mineralogi ataupun nanti dilanjutkan dengan genesa kalian akan membahas proses-proses ini. Nah, ini yang kita sebut kristalin. Ini diambil dari bukunya Pak Andi Yahya ini. Ya. Mineral kristalin itu susunannya teratur ya. Misalnya selang-seling biru, merah seperti itu yang sebelah kiri. Ya, ini kristalin. Atau yang amorfus, unsurnya sama, unsurnya merah dan biru, unsurnya A dan B. Ya, tapi dia tidak membentuk ikatan yang tertentu atau urutan yang teratur, bidang-bidang yang teratur. Ini kita sebut amorf. Ya, satu kristalin, yang satu amorf. Ya, kadang-kadang komposisi senyawanya sama. Ya.
Oke, selanjutnya mengenai sejarah ilmu mineralogi. Sejarah dimulai dari zaman prasejarah, tentunya belum ada tulisan, orang tentunya secara kita sebut bukan terstruktur ya. Mereka sudah mengenal ilmu bagaimana mineralogi. Kita tahu ada zaman batu, zaman perunggu, ya mereka mulai mengolah, zaman logam, ya tentunya mengolah alat-alat perburuan dan pertanian dari material yang ada di bumi. Ya, selanjutnya ilmu ini berkembang, mengenal warna. Ya, kira-kira kalau dihitung 4.000 tahun yang lalu orang sudah melakukan penambangan ya sebelum mengenal tulisan. Jadi ilmu pertambangan itu lebih tua daripada ilmu sejarah mengenai tulisan ya. Nah, untuk setelah zaman sejarah yang bisa tercatat, jadi dikenal dengan manuskrip yang ada tulisannya. Ini ada filosof Yunani yang hidup di abad ke-3 atau ke-4 sebelum Masehi ya, jadi ini orang yang pertama menulis buku tentang mineral, judul On Stones ya, Theophrastus. Nah, pada abad pertama Masehi, Pliny ada catatan tentang orang-orang Romawi yang menambang mineral untuk perhiasan, warna, dan pengambilan logamnya. Nah, sejarah ilmu mineralogi yang lebih maju, ya ini yang mulai ada buku yang tercatat, salah satu buku paling tua mengenai mineral, itu ada ahli tambang Jerman. Ya, jadi dulu orang ngambil begitu saja, ya tanpa mengenai proses geologinya. Ya, ada Gregorius Agricola, ini diabadikan nih di TU Freiburg, ada Agricola. Ya. Ini seorang ahli tambang Jerman yang menerbitkan buku judulnya De Re Metallica di tahun 1556 ya, dan De Natura Fossilum di tahun 1546 yang menjelaskan tentang hubungan geologi, mineralogi, pertambangan, dan metalurgi saat itu. Ya, jadi ini mulai komprehensif ya, jadi ilmu kebumian mengenai industri ekstraktif ini mulai dari hulu, ilmu geologi, mineral, bagaimana mengambil dan pengolahan sudah dibahas di buku itu. Menarik ya. Nah, sejarah selanjutnya bisa kalian baca ya di sini. Saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi ilmu ini terus berkembang sampai saat ini. Perkembangan yang paling cepat ketika orang menemukan yang namanya X-ray. Ya, nanti ini menjadi lebih menarik ketika orang menemukan X-ray. Kalau kalian mau belajar mengenai analisis kristal dan mineral dengan X-ray, ya misalnya dengan XRD, X-ray diffractometer, ada di lab di kelompok keahlian eksplorasi sumber daya bumi. Ya, atau mau analis unsur dengan X-ray fluorescence, silahkan. Jadi penemuan X-ray mengubah lebih cepat perkembangan ilmu. Ya. Tadi sudah saya sampaikan di tahun 1912 ini resumenya, perkembangan ilmu ini pesat ketika ada sinar X, di mana sinar X ini mendefinisikan ternyata mineral itu bisa didefinisikan atau bisa dideskripsikan dari hasil pembiasan sinar X. Tentunya kalau kita bicara pembiasan ada sifat optik di situ. Kalau ada sifat optik, ada kristal di situ, ada bidang-bidang di situ. Nah ini, jadi kita bisa tahu bahwa kristalografi bisa mendefinisikan mineral atau komposisi penyusun kristal tersebut. Ya, kira-kira seperti apa?